Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan melakukan kampanye di kota Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan yang menjadi tanah kelahiran dan masa kecilnya. Setiba di Cirebon Jumat malam, Anies memulai kegiatan dengan bernostalgia makan nasi lengkok khas Cirebon, saudara. Kedatangan Anies ke Cirebon Jumat malam disambut warga. Anies juga melayani warga yang ingin berfoto bersama. Rencananya kampanye Anies di Cirebon akan dilakukan Sabtu pagi ke sejumlah lokasi. Sementara dalam lanjutan kampanyenya, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misi Anies Muhaimin di hadapan masyarakat Melayu Langkat, Sumatera Utara. Caimin juga bicara seputar akses pendidikan, gaji guru yang rendah hingga akses pupuk yang sulit. Melihat antusias masyarakat, Caimin optimistis bisa memenangkan perolehan suara Anies Muhaimin di Sumatera Utara hingga 70%. Tadi saya sudah ketemu banyak tim yang sudah bekerja keras, insya Allah 70% terlampaui minimal. Dan itu menjadi bagian dari semangat partisipasi yang tumbuh sendiri di Sumatera Utara ini ternyata. Gairahnya untuk memenangkan Amin itu bukan karena dari atas atau dari tim. Masyarakat berduyun-duyun satu hal yaitu ingin merubah nasib. Saudara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya siap menerima mandat dari rakyat. Baginya menjadi presiden adalah pengabdian. Prabowo menyebut menjadi capres dan cawapres di kontestasi Pilpres 2024 adalah sebuah kehormatan. Pesertanya adalah pribadi terpilih dari seluruh rakyat Indonesia. Prabowo mengatakan siap berjuang demi kemakmuran Indonesia, namun Prabowo juga mengaku ikhlas dan tetap hormat jika rakyat memberikan mandatnya pada capres lain. Siapapun yang dipilih oleh rakyat Indonesia, saya akan hormati. Dan saya sudah buktikan 2 kali saya kalah dengan Pak Jokowi, saya datang ke pelantikan Pak Jokowi. Saya tidak pernah tidak datang. Saya hormat sama beliau yang terima mandat. Dan kedua kali malah saya diajak bersatu untuk membangun negeri ini. Saudara-saudara, siapapun yang menang nanti mendapat mandat, saya akan hormat. Kalau bukan saya yang menang, saudara-saudara kalian. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut akan membawa program unggulannya di Solo ke tingkat nasional jika terpilih sebagai Cawapres mendatang. Di antaranya pengelolaan sampah dan penanganan kesehatan. Ada beberapa. Di antaranya seperti misalnya Pengolahan sampah. kalau untuk seperti rumah sakit itu gimana? Bisa juga kan dari Kementerian Kesehatan kan sudah dealing dengan World Bank. Kan ada nanti ke depan ada standarisasi dan upgrading untuk rumah sakit. Kalau untuk standar rumah sakit RSUD sekarang ini menurut jenengan gimana? Ya bisa ditingkatkan lagi. Tiap tahun ke tahun kan alatnya memang harus di-upgrade dan nakesnya juga harus di-upgrade. Berarti Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai seharusnya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat jika ingin konsisten menerapkan sistem ekonomi daerah. Ganjar menegaskan penunjukan kepala daerah hanya berlaku di daerah administratif. Hal ini disampaikan sebagai respon atas rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Dalam RUU ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden bukan melalui mekanisme pilkada. Ganjar memastikan hanya ada 2 pilihan terkait pemilihan kepala daerah bagi daerah khusus Jakarta nantinya. Kalau kita mau konsisten pada otonomi daerah dipilih, kecuali mau bikin kota administratif. Kalau itu silakan ditunjuk, tinggal 2 pilihannya. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bertemu Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim di Malaysia. Mahfud mengaku pertemuannya dengan PM Malaysia untuk merekatkan silaturahmi dan kunjungan persahabatan.
Bagi saya Pak Anwar Ibrahim itu adalah satu contoh figur pejuang anti korupsi yang tidak kenal lelah. Jadi dia memperjuangkan bersihnya negara Malaysia dari KKN, itu sampai dipenjarakan 2 kali, tapi akhirnya beliau berhasil menjadi kepala pemerintahan. Ya, isu proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN masih menjadi bola panas dalam pemilu 2024. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut pemerintah tidak perlu memaksa investor masuk untuk menanamkan modalnya ke pembangunan IKN. Sementara pemerintah memastikan jika investor di Ibu Kota Nusantara akan masuk secara bertahap. Adu argumentasi soal pembangunan Ibu Kota Nusantara kian runcing. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pemerintah tidak perlu memaksa investor menanamkan modal ke IKN. Menurut Anies, investor memiliki mekanisme tersendiri untuk berinvestasi. Anies menyebut investor berpikir secara objektif dan menggunakan studi kelayakan setiap berinvestasi. Investor itu selalu objektif. Dan investor itu selalu menggunakan studi kelayakan yang objektif. Dia tidak memutuskan berdasarkan pertimbangan non-komersial. Kalau secara komersial layak, ya pasti dia mau kerjakan. Kalau secara komersial tidak layak, ya dia harus dipaksa. Harus dipaksa. Nah, kalau yang memaksa nggak ada, mungkin nggak mau ngerjain. Tapi harus dipaksa. Menurut saya, jangan dipaksa investor itu. Biarkan investor itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan komersial. Sebelumnya, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengklaim sudah ada sejumlah investor asing yang menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara. Bahlil memastikan jika investor di Ibu Kota Nusantara akan masuk secara bertahap hingga nanti peletakan batu pertama di Ibu Kota Nusantara untuk investor asing akan dilakukan usai upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024. Progresi investasinya gimana Pak? Investasinya kan kita 2024 bulan Agustus kita akan melakukan upacara di sana. Dan sekarang kan hotel-hotel bintang 5 udah jalan dan nggak ada masalah. Kalau yang dari Tiongkok terakhir 46 perusahaan Tiongkok? Sebagian jalan ya, sebagian kan bertahap. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebut sejumlah investor saat ini sedang melakukan studi kelayakan di wilayah IKN. Prosesnya dalam arti bahwa mereka sedang membuat satu studi kelayakan tentu dengan kondisi lapangan yang mereka lihat. Misalnya mereka harus melakukan visit lapangan, FS, studi kelayakan, melihat sondirnya, jenis tanahnya seperti apa, itu kan perlu penyesuaian dari cost-nya mereka. Baru mereka akan menghitung berapa dampaknya kepada investasi mereka. Nah itu nanti akan terjadi satu diskusi dengan staf-staf kita di lapangan. Gitu. Pembangunan IKN terus menjadi isu jelang pergantian pemerintahan pada tahun 2024. Komitmen Capres peserta pemilu 2024 untuk melanjutkan pembangunan IKN pun kerap dipertanyakan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi menyebut 4 anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan